Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam para audiens. Apa kabar Anda malam ini? Senang sekali selama 60 menit ke depan, My Ilkom, terbuka, santun, dan kritis kembali menyapa Anda. Bersama saya Novancana Pista, kita ikuti My Ilkom selengkapnya. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 sudah lebih dari 1 tahun menghantui Indonesia. Hadirnya pandemi membuat ketimpangan di berbagai aspek, baik dalam dunia pendidikan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Kata-kata agent of change melekat pada mahasiswa. Namun, selama pandemi ini, perkuliahan dilakukan secara daring. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri, baik bagi para mahasiswa dan juga para mahasiswa yang aktif dalam suatu organisasi. Malam ini telah hadir dua narasumber kita yang akan membahas tentang optimalisasi jalannya roda organisasi di era pandemi. Baik, telah terhubung bersama kita Bima Fauzi Permana selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Humas dan Muhammad Salman selaku Presiden Mahasiswa Jurnalistik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Halo Kang Bima dan Kang Salman, mungkin bisa menyapa terlebih dahulu para audiens. Halo. Halo Sebelumnya semuanya. mohon maaf ya. Sebelumnya mohon maaf ya, saya pakai HP dulu, ini laptopnya masih gangguan. Baik, terima kasih Kang Bima dan Kang Salman. Sebelum kita lanjut diskusi malam ini, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Baiklah, halo para audiens, malam ini menarik sekali karena kita kedatangan dua pemimpin organisasi dari dua prodi yang berbeda. Ada Kang Bima dan Kang Salman. Halo Kang Bima dan Kang Salman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Teh. Alhamdulillah. Baik, Teh. Alhamdulillah. Baiklah, mungkin Kang Bima dan Kang Salman memiliki kekhawatiran yang sama, yang dimana sudah nyaris 2 tahun terakhir kita terjebak dalam situasi pandemi, yang dimana kita harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Untuk Kang Bima dan Kang Salman sendiri, adakah perubahan yang dirasakan secara personal, baik perubahan sebagai perannya sebagai mahasiswa maupun sebagai masyarakat? Mungkin ke Kang Salman terlebih dahulu. Halo, Kang Salman. Ya, gimana tadi? Maaf, kurang terdengar. Iya, perubahan yang Kang Salman rasakan secara personal dengan situasi pandemi saat ini, adakah yang Kang Salman rasakan? Boleh disampaikan? Kalau untuk, ya sebelumnya terima kasih. Saya sapa juga teman-teman yang lain, terutama teman-teman mahasiswa baru 2021, mahasiswa ilmu komunikasi. Halo, dan yang terhormat Pak Darajat, Pak Ketua Jurusan. Untuk pertanyaan yang tadi mungkin bisa diulang. Tadi saya ulang dulu. Perbedaan mungkin ya, perbedaan ketika mungkin luring dan daring, mungkin ya itu perbedaannya apa yang dirasakan. Yang pertama mungkin karena memang saya juga sempat merasakan ketika bagaimana kondisi seperti biasanya, yaitu kondisi offline, itu memang jelas sangat berbeda gitu dengan kondisi sekarang pandemi seperti ini. Karena yang pertama mungkin kondisi saat ini pandemi mungkin yang memang terhambat segala aktivitasnya bukan hanya kita mahasiswa saja, tapi seluruh yang ada di dunia ini mungkin menjadi terhambat gitu. Tapi
itu justru menjadi tantangan, salah satu tantangan untuk kita mahasiswa yang memang dituntut untuk berpikir kritis, mempunyai pemikiran yang kritis dan inovatif. Itu bagaimana caranya kita bisa menyesuaikan keadaan gitu. Bagaimana inovasi-inovasi kita, bagaimana inovasi kita bisa dikembangkan sedemikian rupa sehingga apa yang tadinya hal-hal yang bisa biasanya kita laksanakan secara biasanya luring, itu secara esensial masih tetap bisa kita dapatkan secara daring. Mungkin itu sih perbedaannya. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya sendiri gitu. Dan teman-teman yang lain mungkin itu menjadi tantangan tersendiri, tapi ini juga tidak menutup potensi-potensi dan pemikiran-pemikiran yang memang mesti kita berdayakan gitu, terutama kita sebagai mahasiswa. Mungkin gitu. Baik, terima kasih Kang Salman. Mungkin Kang Salman merasa perubahan perkuliahan secara daring dan juga offline ya. Untuk Kang Bima sendiri, hal apa yang dirasakan dan perubahan apa yang dirasakan cukup signifikan di masa seperti saat ini? Halo, sebelumnya suaranya jelas? Tes. Jelas Kang. Ya, yang terhormat, Jelas. ada Pak kemudian Pres Salman, sehat Pres, sebagai Presiden Mahasiswa Jurnalistik, kemudian izin berbicara kepada teman-teman dari yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Jadi izin menjawab ya, sama sebetulnya jawabannya dengan tadi yang sudah dipaparkan sebelumnya oleh Pres Salman sebagai Presma dari Jurnalistik. Jadi untuk perbedaan ada perubahan yang memang sedikit banyaknya itu signifikan gitu ya, Kak, pada saat sebelum pandemi dengan pasca pandemi ini gitu ya, secara personal, kemudian secara sosial gitu ya. Yang pertama secara personal itu kalau kita tidak bisa menanganinya, kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, itu mengakibatkan perubahan yang signifikan di mana kita jadi tidak terbiasa untuk melakukan kegiatan di mana dengan biasanya kita offline, kita bertemu orang, banyak orang setiap harinya, tetapi ketika pandemi ini kan kita terbatas gitu ya, semua serba digital dan segala macamnya. Nah, kemudian ya, tapi itu betul tadi kata persamaan ya, sama menjadi tantangan, khususnya perubahan secara personal itu sangat hadir sekali di dalam sebuah organisasi gitu. Bagaimana tantangannya agar organisasi tetap berjalan, organisasi tetap hidup dengan kondisi personalnya itu di dalam organisasi itu ada perubahan yang signifikan karena pandemi itu. Penginten begitu teh dari saya. Baik, ya dari yang saya tangkap, artinya Kang Salman dan Kang Bima merasakan perubahan yang cukup signifikan ya. Jika dalam suatu perorangan saja merasakan perubahan yang cukup signifikan, lantas bagaimana dengan organisasi yang saat ini Kang Salman dan Kang Bima pimpin? Adakah yang dirasa berubah secara drastis, baik dari segi apapun itu? Untuk Kang Bima terlebih dahulu mungkin bisa menjawab. Berarti yang saya tangkap, izin menjawab ya sebelumnya, Kak. Oh iya, tadi lupa perkenalan, barangkali ya. Ya, perkenalkan untuk teman-teman semua, nama saya Bima Poji Permana dari Hima Humas. Selanjutnya Penginten ingin bertanya, ingin menjawab terkait dampak, ya Kak. Iya. Perubahan dampak apa yang perubahan gitu ya, perubahan secara yang berpengaruh terhadap organisasi begitu? Benar. Ya, jadi ya teman-teman, berdasarkan pengalaman saya, mungkin Pak Salman juga sama, bahwa perubahan yang terjadi ketika pandemi ini, sebelumnya kan saya merasakan bagaimana berproses di dalam organisasi ketika situasi saat normal, dan alhamdulillah juga saya merasakan ketika proses hidupnya organisasi, roda organisasi ketika pandemi gitu berlangsung gitu ya. Jadi perubahannya ketika
situasi sedang normal gitu ya, sebelum pandemi, semua program kerja itu ya kita juga pasti tahu itu dilakukan secara dalam offline tanpa ada hambatan, tanpa ada tantangan, walaupun ya kendala dan tantangan itu pasti ada, tapi minim gitu ya. Kita komunikasi itu bisa diatur dengan baik, komunikasi itu lancar, kemudian rapat-rapat itu bisa dihadiri dengan tatap muka secara langsung, sehingga pesan yang disampaikan itu tidak menjadi hambatan, tidak menjadi noise, sehingga sehingga berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dengan baik. Nah, perubahannya setelah ada pandemi ini menjadikan tantangan bagaimana kebiasaan yang baru ini hadir, pandemi ini hadir, tetapi kita dalam organisasi itu dituntut untuk selalu produktif, dituntut untuk selalu hidup gitu ya organisasi itu, maka disitulah perlu penyesuaian, di mana ketika pandemi ini kan walaupun pandemi tetap program kerja harus berjalan supaya sasaran dari organisasi itu bisa berkembang gitu ya Kak. Contoh misalkan ketika perubahan saat pandemi, program kerja itu tidak ada yang offline, semuanya online gitu ya, hadir dalam media digital seperti ya sekarang ini. Talk show ini kan biasanya itu dihadiri dalam ruangan offline gitu ya, di dalam aula atau gedung, dihadiri oleh narasumbernya secara langsung, kemudian panitianya secara langsung, kemudian pesertanya juga secara langsung, sehingga adanya kontak langsung secara interaktif, pesan yang disampaikannya juga bisa komunikatif gitu. Tapi kan kalau online gini ada hambatan atau noise gitu. Ya itu sih secara garis besarnya perubahannya ketika sebelum pandemi dan pasca pandemi. Banyak hambatan, banyak tantangan untuk yang harus dilalui gitu. Itu Panginten dari saya mah. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Bima. Artinya yang Kang Bima rasakan perubahan ketika online ini banyak hambatan noise ya ketika melakukan komunikasi gitu. Untuk Kang Salman sendiri, apa yang Kang Salman rasakan gitu? Halo Kang Salman. Ya, halo. Terdengar suaranya? Halo Kang Salman. Suaranya jelas? Jelas. Jelas Kak, jelas. Oke. Tadi soal dampak ya yang dirasakan, bagaimana perbedaan kita ketika menjalani organisasi pada saat mungkin ketika kondisi online dan offline gitu. Yang pertama mungkin kondisi di lapangan tadi juga sedikit banyak sudah dijelaskan, kurang lebih sama oleh Pres Bima. Kondisi di lapangan yang memang benar-benar terasa oleh saya pribadi, kondisi di lapangan yang memang terasa sangat beda sekali ketika kondisi online dan offline gitu. Dulu ketika memang offline, kita bisa melakukan komunikasi secara langsung itu, fasilitas-fasilitas yang memang disediakan oleh kampus, katakanlah sekre atau ruang-ruang yang memang ada di kampus itu bisa kita pergunakan dengan baik dan ya bebaslah kita menggunakan itu gitu. Seperti rapat dan sebagainya itu bisa kita gunakan. Tapi sekarang ketika memang kondisinya memaksa kita harus berjauhan, kita memang harus mengefektifkan dan mengoptimalkan apa yang memang kita miliki sekarang. Katakanlah sekarang mungkin talk show hari ini jika memang kondisinya tidak sedang dalam keadaan pandemi, kita bisa bertemu secara langsung gitu di kampus, di aula dan sebagainya. Tapi karena memang kondisi sekarang seperti ini, jadi kita mengoptimalkan apa yang pada saat ini ada gitu. Katakanlah Zoom seperti ini. Dan kondisi di lapangan yang memang benar-benar terasa itu secara komunikasi, jadi sedikit banyaknya menghambat apa yang memang mesti
dituntaskan secara cepat gitu. Makanya saya pun dalam pola berorganisasi hari ini, saya pun berusaha mengoptimalkan penyederhanaan program kerja gitu. Katakanlah memang sekarang pada saat ini tidak bisa melaksanakan program-program yang memang dilakukan secara offline gitu, yang melibatkan orang banyak dan sebagainya. Makanya saya dan teman-teman yang memang hari ini ada di organisasi Hima Jurnalistik itu melakukan penyederhanaan yang memang dirasa cukup relevan gitu dengan keadaan katakanlah di bidang olahraga. Mungkin kalau di saya hal-hal yang memang seperti biasanya itu dilaksanakan di lapangan itu kita lakukan inovasi, kita inovasikan hal-hal seperti itu dengan penyederhanaan. Itu potensi-potensi yang memang kita miliki di sana memang harus diasah gitu. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam berorganisasi karena mungkin beruntung untuk saya ketika saya bisa merasakan bagaimana saya ada di jurnalistik itu dalam keadaan offline dan online gitu. Jadi secara esensi saya pernah merasakan esensi secara offline. Makanya secara online saat ini kita bisa menginovasikan apa yang memang sudah tergambar, sudah terasa dan sudah dialami ketika jalannya organisasi secara offline gitu. Mungkin itu sih dampak yang memang benar-benar dirasakan ketika perbedaan berorganisasi dengan keadaan offline dan online. Pasti tunggu besok. Baik, terima kasih Kang Salman. Baik, terima kasih Kang Salman atas jawabannya. Kurang lebih tadi kita sudah membicarakan tentang kesulitan selama masa pandemi ini. Lantas dari kesulitan tersebut, bagaimana dengan perspektif para anggota organisasi ini sendiri? Adakah keluhan ataupun keresahan yang disampaikan oleh para anggota kepada Kang Bima dan Kang Salman? Mungkin Kang Bima terlebih dahulu bisa menjawab. Halo, tes. Halo, Kang. Ada suaranya, Kak? Ada. Iya, jadi pertanyaannya terkait adakah keluhan gitu ya? Atau keluhan dan keresahan yang dan keresahan. Ya, izin menjawab untuk teman-teman semua. Salman izin menjawab ya. Jadi betul ya, ketika situasi dihadapkan dengan situasi sekarang dengan di dalam organisasi gitu ya, berdasarkan pengalaman saya dan pada saat ini pun adanya gimana Kak? Maaf, dilanjut. Ya, adanya keluhan itu pasti ada gitu ya. Memang itu ya itu adalah hal wajar dan lumrah di dalam organisasi. Situasinya normal pun, tidak pandemi pun, keluhan dan keresahan itu pasti ada. Tetapi di situasi pandemi sekarang ini, keluhan dan keresahan itu memang mempengaruhi giroh terhadap seseorang itu untuk berorganisasi. Ya, apa itu giroh? Yaitu giroh itu bisa berarti dengan semangat tinggi di dalam organisasi. Nah, jadi keluhan dan keresahan itu di mana media atau perangkat yang terbatas, kemudian memang pandemi ini kita bisa menyebabkan kontak kita satu sama lain dengan orang lain itu terbatas. Kemudian kita tahu ya di pandemi ini gitu ya mempengaruhi terhadap roda ekonomi keseluruhan gitu ya, yang menyebabkan yang memang
satu dan lain hal itu menyebabkan orang itu cenderung memang menyelamatkan dirinya masing-masing, dalam artian yang memang untuk berkegiatan yang lain pun dia mengutamakan kegiatannya dia dulu gitu ya. Tetapi itu adalah tantangan ya dalam organisasi, bagaimana membangkitkan kembali giroh organisasinya, bagaimana membangkitkan kembali semangat organisasinya. Nah, saya punya cara gitu ya di Hima Humas itu sendiri, bahwa adanya setiap evaluasi itu, ketika rapat itu mengabaikan terlebih dahulu itu apa yang menjadi rencana ataupun apa yang menjadi pembahasan inti gitu ya. Tetapi sebelumnya kita sama-sama sharing session dulu apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi keresahan, sehingga keluhan dan keresahan itu bisa tersampaikan dan bisa diberesi gitu satu sama lain, sehingga girohnya itu menjadi bangkit kembali, semangatnya itu menjadi bangkit kembali gitu. Itu Panginten, Kak, dari saya mah. Ya. Baik, terima kasih Kang Bima. Artinya Kang Bima bagaimana cara menyikapi para anggotanya dengan membangkitkan kembali semangat para anggotanya ya. Mungkin untuk Kang Salman sendiri, bagaimana cara Kang Salman? Ya, terima kasih. Izin menjawab ya. Maaf tadi pertanyaannya soal apa? Keresahan ataupun keluhan yang disampaikan oleh para anggota. Ya, izin menjawab. Tadi juga memang sudah disampaikan oleh Pres Bima bahwa keluhan dan keresahan memang pasti ada, jangankan dari anggota gitu, dari kami pun pengurus yang memang mengepalai di himpunan itu pasti ada gitu. Bagaimana caranya kita bisa memutar otak, bagaimana kita caranya bisa terus menjaga stabilitas organisasi itu sendiri gitu. Di Hima Jurnalistik sendiri, keresahan dan apa ya, keresahan teman-teman anggota ataupun warga jurnalistik itu kita coba tampung gitu. Kita berusaha menjadi pengurus yang seterbuka mungkin, karena pertama kita mempunyai kendala soal komunikasi yang memang tidak bisa dilaksanakan secara langsung gitu, tatap muka. Mungkin itu menjadi salah satu hambatan, makanya kita selalu mengoptimalkan apa yang kita miliki untuk berusaha si anggota itu tetap terbuka bersama kita gitu. Jadi kita bisa memikirkan dan bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi gitu. Kemungkinan terburuk yang memang ada di organisasi itu bisa kita antisipasi sejauh mungkin gitu, sedini mungkin. Salah satu contohnya mungkin di Hima Jurnalistik itu yang menjadi apa ya, yang menjadi bukan soal sih, tapi sedikit banyaknya kita pikirkan itu adalah karena Hima Jurnalistik itu memiliki Halo Kang Salman, apakah masih terhubung? Kang Salman. Baik, mungkin Kang Salman memiliki kendala sinyal. Dari yang saya tangkap, artinya Kang Salman mengoptimalisasikan dengan cara terbuka kepada tiap anggotanya untuk menampung keresahan-keresahan yang mereka sampaikan. Baiklah, seperti yang kita ketahui, Kang Bima dan Kang Salman kan memimpin dua organisasi yang berbeda. Pastinya memiliki visi, misi, dan juga kultur yang berbeda. Nah, untuk Kang Bima dan Kang Salman sendiri, di tengah kondisi yang seperti saat ini, adakah program kerja atau penurunan kinerja yang mungkin tahun sebelumnya itu terlaksana, tapi karena kondisi yang tak kunjung pulih, akhirnya ditiadakan. Mungkin untuk Kang Bima terlebih dahulu. Halo, tes.
Iya, Kang, ada suaranya. Ya, izin menjawab. Tadi itu pertanyaannya terkait program kerja yang memang biasanya itu landing gitu ya, Kak, pada saat kondisi normal, tetapi pada saat kondisi pandemi itu ada penurunan kinerja yang memang ketika dirasa untuk dilandingkan itu khawatir tidak terjadi, yang memang menjadikan ya program kerja itu tidak bisa dilandingkan. Begitu Kak pertanyaannya? Benar, Kang? Ya, paling sambil ngobrol-ngobrol boleh Kak, teknisnya sama Pres Salman. Boleh, boleh, boleh. Ya, ya Pres ya. Halo Pres, tes. Ya, ya maaf tadi sinyalnya ya. Ya. Panginten pasti kita sama ya Pres ya, terkait program kerja itu yang biasa dilandingkan pada saat situasi normal itu mengalami penurunan pada saat pandemi ya Pres ya. Contohnya program kerja dalam bidang seni gitu ya, karena memang bidang seni itu mencakup sebuah acara yang memang itu berkerumun dan segala macamnya, sehingga dalam situasi yang sekarang itu menjadi penurunan yang sehingga itu bisa jadi tidak dilandingkan gitu di Momos itu, seperti itu. Panginten di jurnal juga sama Panginten Pres ya, untuk acara dalam kesenian gitu ya, dalam olahraga juga sama Panginten ya. Yaitu untuk selanjutnya, jadi adanya penurunan kinerja itu bukan disebabkan, kalau menurut saya itu bukan disebabkan oleh penurunan kinerja dari personalnya, tetapi balik lagi dengan dibenturkan oleh keadaan seperti ini gitu, yang memang kita itu dihadapkan dengan situasi pandemi yang sebagai pemerintah itu memunculkan aturan bahwa untuk keseluruhan gitu ya, tidak, yang contohnya tidak boleh berkerumun, kemudian ya 5M itu ya, 5M itu yang pertama mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, kemudian menjauhi kerumunan. Nah, 5 aspek itu atau 5M itu ya sangat berpengaruh sekali terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan, kemudian turunlah kebijakan kampus, sehingga kita sebagai ormawa di intrakampus, ya Hima Humas dengan Hima Jurnalistik pun saya rasa juga sama. Jadi itu mengacu kepada semua program kerja itu mengacu terhadap kebijakan tersebut. Inten itu Kak. Baiklah, artinya menurut Kang Bima, penurunan kinerja itu bukan karena personal, tapi karena keadaan saat ini. Terima kasih Kang Bima atas jawabannya. Untuk Kang Salman, bagaimana? Apakah masih terhubung dengan kita? Halo, Kang Salman. Ya, gimana tadi, maaf sinyalnya ini kurang stabil. Baik, di situasi saat ini, adakah kinerja ataupun program kerja yang seharusnya tahun sebelumnya tuh dilaksanakan, namun karena situasi yang tak kunjung pulih ini membuat program tersebut ditiadakan? Begitu, Kang Salman? Halo, Kang Salman. Bisa diulang, Teh, maaf. Halo, Kang Salman. Baik, apakah sudah terhubung? Kang Salman? Ya, sudah, insya Allah. Iya, di tengah kondisi yang seperti saat ini, adakah penurunan kinerja ataupun program kerja yang tahun sebelumnya dilaksanakan, namun karena kondisi seperti saat ini ditiadakan gitu? Seperti itu, Kang Salman. Oh ya, terima kasih izin menjawab. Kalau untuk yang program kerja yang memang tahun kemarin ada dan tahun sekarang ditiadakan, itu mungkin nggak ada ya. Insya Allah semuanya terlaksana gitu, karena
tahun kemarin pun adalah periode pertama Hima Jurnalistik merasakan kondisi pandemi gitu. Nah sekarang tahun kedua, jadi kita bisa mencatat evaluasi serta saran yang memang ada gitu dari periode sebelumnya. Mungkin untuk program kerja rutinan yang memang biasanya dilaksanakan oleh Hima Jurnalistik yang saat ini mungkin tidak bisa dilaksanakan, itu salah satunya adalah futsal antar SMA. Itu kenapa ditiadakan, karena kita merasa futsal ini memang butuh persiapan yang memang sangat matang, serta melibatkan orang banyak, yang mana melibatkan orang banyak itu mungkin untuk saat ini dirasa cukup sulit ya untuk kita sekelas mahasiswa gitu, karena futsal sendiri itu adalah satu turnamen futsal yang memang melibatkan SMA se-Jawa Barat gitu. Makanya untuk futsal sendiri mungkin tidak akan bisa kita laksanakan untuk periode saat ini. Nah, tapi itu bukan berarti kita melepaskan futsal itu. Kita tetap menjaga eksistensi futsal di kalangan teman-teman SMA yang memang dulunya pernah menjadi peserta, yang pernah juara dan sebagainya. Itu kita coba upayakan follow up terus, komunikasi yang memang sudah dibangun itu kita jaga gitu bersama mereka, serta kita melalui pendekatan media gitu, media sosial futsal sendiri kita masih upayakan terus dihidupkan gitu, agar eksistensi futsal sendiri itu tetap terjaga gitu di kalangan SMA di Jawa Barat. Selain itu mungkin untuk proker-proker yang lain kita lakukan penyederhanaan gitu, kita lakukan penyederhanaan, katakanlah anniversary jurnalistik gitu, anniversary jurnalistik yang memang biasanya dilaksanakan secara offline dan banyak rangkaiannya, itu kita coba sederhanakan gitu. Melalui beberapa bidang-bidang yang memang ada di Hima Jurnalistik, itu kita coba sederhanakan bagaimana upaya-upaya anniversary jurnalistik ini tetap dapat esensinya, tapi tidak harus melanggar apa yang memang sudah menjadi aturan gitu oleh pemerintah. Contoh katakanlah kemarin itu buka bersama jurnalistik. Di momen buka bersama itu kan biasanya jurnalistik itu di aula abjan ya, di aula abjan yang di depan itu semua elemen di jurnalistik itu hadir, dari mulai alumni, mahasiswa aktif, pengurus, setiap angkatan itu hadir gitu, karena secara esensi memang itu pun menjadi salah satu ruang reuni gitu untuk teman-teman alumni, dan pendekatan yang memang lebih dalam lagi bersama teman-teman semuanya gitu. Tapi kemarin ketika memang kondisinya pandemi seperti sekarang, itu kita coba sederhanakan dengan buka bersama per regional gitu. Jadi regional kita bagi beberapa tempat, jadi di regional-regional tersebut memang kita isi dan koordinasikan yang memang ada anak jurnalnya dan alumninya gitu. Jadi pendekatan itu tetap terjaga, secara esensi masih tetap dibangun, tapi untuk pelanggaran dari pemerintah kita minimalisir lah gitu. Jadi kita coba upayakan dengan penyederhanaan yang memang bisa kita lakukan, mungkin begitu. Baik, terima kasih Kang Salman. Artinya Kang Salman di kepemimpinannya tidak menghilangkan, namun menyesuaikan dengan keadaan yang ada ya. Dari tadi kita bicara tentang program kerja yang sudah terlaksana. Lantas terjadinya program kerja yang sudah terlaksana itu tidak luput dari solidaritas para anggotanya. Nah, makna solidaritas sendiri menurut Kang Bima dan Kang Salman seperti apa di tengah kondisi seperti saat ini yang dimana komunikasi dilakukan jarak jauh? Mungkin Kang Salman bisa menjawab terlebih dahulu. Ya, mungkin untuk izin menjawab untuk makna solidaritas sendiri.
sedikit berbagi mungkin ya. Jurnalistik itu memang memiliki asas kekeluargaan itu yang memang masih kita pegang dari dulu hingga detik ini gitu. Apapun keadaan yang memang kita hadapi, kita masih mengupayakan kekeluargaan, apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dijaga oleh teman-teman kita yang terdahulu itu tetap kita laksanakan gitu. Meskipun keadaannya seperti ini, saya selalu menekankan kepada teman-teman bahwa kita tidak boleh kalah dengan keadaan gitu. Makanya dalam visi misi Hima Jurnalistik pada periode sekarang pun ini adalah salah satu hal yang menjadi fokus saya terhadap jurnalistik itu, karena penguatan internal yang dirasa perlu kita garis bawahi ketika memang kondisi sekarang seperti ini gitu, kondisi pandemi dan sebagainya. Mungkin banyak teman-teman yang memang belum merasakan bagaimana sih jurnalistik secara langsung gitu. Kalau di lapangan teman-teman jurnal tuh gimana sih, gimana image yang dibangun teman-teman jurnal gitu di kampus dan sebagainya. Mungkin itu yang memang belum dirasakan oleh beberapa teman-teman kita, tapi itu yang berusaha kita jaga juga gitu. Makanya kita pun berusaha menciptakan ruang-ruang internal secara esensial yang memang program itu bisa menumbuhkan giroh kekeluargaan dalam diri teman-teman mahasiswa jurnalistik itu tetap kita jaga gitu secara esensi. Bagaimanapun caranya kita harus memutar otak agar makna kekeluargaan yang sejak dulu tertanam dalam diri-diri keluarga jurnalistik itu tetap ada gitu. Meskipun teman-teman sekarang belum merasakan itu, tapi kita tetap mengupayakan itu. Kalimat slogan jurnalistik nu aing dan bagaimana jurnal jiwa raga kami itu terus kita teriakan gitu, terus kita gaungkan kepada teman-teman yang memang belum merasakan, karena bagi saya pribadi slogan itu bukan hanya sekedar untuk apa ya, mungkin bagi sebagian orang slogan itu terdengar kasar dan memang nggak enakeun merenya tengenaheun lah iya disebutkan gitu, tapi bagi saya pribadi ini yang memang bisa membangkitkan emosi bagaimana rasa kita memiliki jurnalistik. Mungkin teman-teman jurnal yang tadi PBAK jurusan, ada satu kalimat di akhir dari ketua angkatan 2019 bahwa apa ya, intinya jangan mencari kehidupan di jurnalistik, tapi bagaimana caranya kita menghidupi jurnalistik gitu. Mungkin itu sih upaya yang masih kita tetap jaga sampai sekarang, kekeluargaan yang memang sudah ada tertanam sejak dulu itu kita jaga erat sampai sekarang gitu. Kita pegang itu. Baik, terima kasih Kang Salman. Artinya ada jurnalistik memegang erat ini ya asas kekeluargaannya untuk menjaga solidaritas daripada anggotanya. Nah, untuk Kang Bima sendiri bagaimana menjaga solidaritas itu sendiri? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semua untuk perihal untuk terkait solidaritas, jawaban saya insya Allah sama persis dengan Pak Salman gitu ya, karena memang kita ini berangkat dari rumpun yang sama, satu padu dalam ilmu komunikasi gitu ya, yang berbeda hanya judul saja antara humas dan jurnalistik, tetapi kita adalah satu rumpun yang sama, ilmu komunikasi yang memang di dalam Hima Humas itu sendiri juga sama mempunyai asas kekeluargaan yang memang dipegang sejak dan diwariskan oleh teman-teman terdahulu yang ada di Humas gitu ya. Nah, pun juga sama gitu ya untuk teman-teman semua. Tadi juga Pak Salman telah menyebutkan bahwa salah satu visinya itu menjunjung tinggi solidaritas, dan pun juga di Hima juga sama bahwa visi dari Hima Humas sendiri yang digagas oleh saya bersama teman-teman itu yang pertama poin intinya itu ada kata solidaritas gitu ya, bahwa kata solidaritas itu sangat penting sekali untuk bagaimana caranya kita menjalankan roda organisasi gitu. Bagaimana organisasinya mau jalan kan
bahasanya kan seperti itu, bagaimana organisasi mau jalan ketika solidaritasnya itu masih minim gitu ya. Jadi setiap program kerja selalu digagas apakah ini bisa menstimulus solidaritas dari teman-teman di Hima Humas secara keseluruhan atau tidak gitu ya. Jadi bahwa solidaritas itu bukan sebatas makna tentang bagaimana kita lapar, kita harus makan bareng. Bagaimana ketika kita makan, kita harus mengajak orang lain juga untuk makan. Jadi bukan hanya sebatas makna itu, tetapi dalam kata solidaritas itu bagaimana kita satu sama lain mengetahui apa yang harus kita junjung, apa yang harus kita banggakan, apa yang harus kita prioritas. Sehingga muncullah satu sama lain ikatan solidaritas yang kuat, satu sama lain ikatan kepedulian yang kuat, yaitu di dalam organisasi ini, yaitu jurusan tersendiri gitu ya. Bang Inten, itu dari saya, Kak. Baik, artinya kurang lebih antara jurnal dan humas memiliki asas yang sama, yaitu kekeluargaan. Dari tadi kita banyak mengucapkan kata solidaritas. Secara tekstual mungkin kita mengetahui dan juga secara makna dari dua perspektif pemimpin organisasi ini kita juga sudah mengetahui. Lantas karena menjadi seorang pemimpin itu artinya tidak hanya artinya menjadi seorang pemimpin himpunan saat ini artinya Kang Bima dan Kang Salman tidak hanya memimpin para anggota, namun ada juga para mahasiswa baru yang membutuhkan rangkulan. Lantas pendekatan seperti apa yang Kang Bima dan Kang Salman lakukan di tengah situasi seperti ini agar para mahasiswa baru tidak merasa asing? Untuk Kang Bima terlebih dahulu mungkin bisa menjawab. Izin menjawab ya. Mohon maaf sebelumnya tadi off cam karena ada kendala teknis. Jadi yang saya tangkap mungkin pertanyaannya terkait bagaimana cara merangkul mahasiswa baru atau dalam kategori mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang memang belum merasakan aura atau memang belum menginjak kehidupan kampus begitu ya Teh, secara bahasanya mungkin seperti itu. Ya, jadi untuk dalam strategi mungkin ya kasarnya gitu ya, secara kasarnya bahwa strategi untuk merangkul mahasiswa baru itu sangat kami bicarakan bareng-bareng, sangat menjadi fokus inti gitu di teman-teman Hima Humas tersendiri, bagaimana caranya kita mengenalkan budaya jurusan, bagaimana kita caranya mengenalkan bahwa jurusan humas itu seperti apa terhadap teman-teman di mahasiswa baru itu yang dihadapkan dengan situasi pandemi seperti ini. Jadi untuk caranya, untuk merangkul maba ini, jadi kita satu sama lain bekerja sama, satu padu gitu ya di Hima Humas ini, membuat cara agar si maba itu merasa dirangkul, merasa kita itu bahwa Hima itu hadir untuk mahasiswa baru gitu ya. Ya salah satunya dengan pendekatan secara formal, yaitu melalui kegiatan, melalui program kerja selalu dilibatkan, melalui aspek-aspek media aspiratif selalu diikut sertakan, itu melalui pendekatan secara formal. Dan melalui pendekatan non formalnya pun, ya karena memang walaupun dalam kategori kita organisasi yang memang bisa dikategorikan dengan sifat kaku ya dalam artian formal, tetapi hal-hal non formal itu sangat menjunjung tinggi terhadap roda organisasi agar tetap hidup. Artinya apa? Pendekatan non formal ini artinya ya secara sederhananya itu ya kita merangkul seperti bertemu gitu ya, walaupun memang terbatas, yaitu kontak secara langsung yang ada di Bandung dan segala macamnya. Itu terima kasih dari saya. Baik, dari yang saya tangkap artinya Kang Bima melakukan pendekatan dengan cara melibatkan para mahasiswa baru di berbagai rangkaian kegiatan di Hima Humas ya gitu ya Kang? Baik, terima kasih Kang Bima atas jawabannya. Mungkin Kang Salman bagaimana? Ya,
izin menjawab untuk upaya bagaimana cara merangkul teman-teman mahasiswa baru. Mungkin di sini yang akan menjadi fokus saya adalah teman-teman mahasiswa baru 2021 ya. Teman-teman 2021 mungkin bisa dikatakan saat ini baru memulai perjalanannya menjadi mahasiswa gitu setelah mengikuti rangkaian PBAK kemarin gitu, dan nanti akan melanjutkan kegiatan-kegiatan perkuliahan. Saya bersama teman-teman pun memiliki formula khusus gitu yang memang kita godok bareng-bareng gitu sampai matang banget gitu. Ya kurang lebih sama lah tadi dengan apa yang dikatakan oleh Pres Bima. Begitupun kita kedepannya akan selalu melibatkan teman-teman mahasiswa baru dalam program-program kerja yang memang itu secara esensial bisa menumbuhkan rasa kekeluargaan serta solidaritas. Di sana kita coba upayakan dan terus genjot kepada teman-teman mahasiswa baru agar teman-teman mahasiswa baru pun ketika kondisi seperti ini mereka pun bisa merasakan gitu bagaimana sih jurnal secara kultur, bagaimana sih jurnal kekeluargaannya, bagaimana sih solidaritas teman-teman jurnal itu akan kita kenalkan gitu. Kemarin pun ketika proses penerimaan mahasiswa baru kan bertahap tuh dari teman-teman SNMPTN, SBM sampai ujian mandiri, itu saya udah apresiasi gitu ke teman-teman mahasiswa baru jurnal itu antusias mereka, rasa ingin tahu mereka sudah sangat tinggi gitu ketika teman-teman Hima Jurnal melaksanakan proker itu keingin ikut sertaan teman-teman mahasiswa baru itu sangat tinggi gitu. Itu saya apresiasi besar sekali karena itu bisa kita teruskan gitu. Itu yang memang perlu kita jaga gitu. Semangat dari teman-teman mahasiswa baru itu, teman-teman 2021 itu perlu kita jaga sehingga nantinya apa yang memang sudah tertanam, apa yang memang sudah menjadi kultur jurnal yaitu kekeluargaan itu bisa tetap terjaga bagaimanapun keadaannya. Baiklah, terima kasih Kang Salman. Artinya kurang lebih sama ya dengan mengikut sertakan para mahasiswa baru dalam berbagai rangkaian Hima Jurnal untuk menjaga solidaritas itu sendiri kepada mahasiswa baru. Baiklah, untuk Kang Salman, dengan pendekatan yang sudah dilakukan, lantas apakah harapan ke depannya untuk menjaga solidaritas para anggota dan juga untuk harapan para mahasiswa baru agar bisa terus ikut berkontribusi walaupun kondisi seperti saat ini? Untuk Kang Salman? Ya, izin menjawab. Harapan untuk teman-teman terutama di sini 2021 ya, yang memang kedepannya akan menjadi keluarga kita gitu di jurnalistik. Harapan saya mungkin teman-teman bisa terus menjaga apa yang memang teman-teman sudah ketahui. Mungkin teman-teman mendengar dari teman-teman jurusan lain dan sebagainya. Pun begitu yang memang sudah kami kenalkan, yang sudah saya beritahu kepada kalian bahwa jurnalistik ini kekeluargaan dan sebagainya, itu teman-teman mesti paham gitu, mesti ingin menjaga juga gitu, karena yaitu yang tadi dikatakan oleh ketua angkatan tadi gitu, jangan menjadi orang yang mencari kehidupan di jurnalistik, tapi jadilah orang-orang yang menghidupi jurnalistik. Karena sulit sih mengatakan bahwa jurnalistik ini sederhana gitu, karena jurnalistik bukan hanya sekedar jurusan tapi melibatkan perasaan juga. Itu yang pernah saya dengar ketika saya menjadi mahasiswa baru gitu, ada senior yang mengatakan seperti itu yang memang teman-teman perlu pahami, itu yang memang teman-teman perlu jaga gitu. Jangan sampai teman-teman kalah oleh keadaan gitu ya, dan saya mah online gitu malah jadi minder dan pesimis gitu. Jangan seperti itu, karena proses-proses yang akan kalian jalani ke depannya itu akan menjadi modal dan bekal teman-teman semuanya untuk menghidupi jurnalistik. Gitu. Kayak gitu deh. Baik, artinya bagaimana cara
para mahasiswa baru tuh menghidupi jurnalistik walaupun di tengah keadaan seperti saat ini. Apakah seperti itu, Kang Salman? Iya, betul sekali. Baik, terima kasih kepada Kang Salman, dan ini adalah pertanyaan terakhir untuk Kang Bima. Pesan apa yang ingin disampaikan dan ditanamkan baik untuk kepada diri sendiri, untuk para anggota himpunan dan juga para mahasiswa baru yang mungkin kedepannya akan menjadi bagian dari salah satu, menjadi bagian daripada anggota himpunan ini sendiri. Untuk Kang Bima? Baik, terima kasih Teh izin berbicara, izin menjawab. Untuk harapan teman-teman mahasiswa baru di Humas angkatan 2021, pesan saya untuk teman-teman yang pertama, teman-teman harus selalu semangat, terus berproses, terus berprogres. Teman-teman ini masih awal, ada waktu yang masih panjang untuk harus teman-teman tekuni, untuk harus teman-teman selalu jalani gitu ya. Dan di dalamnya saya yakin teman-teman itu pasti menemukan 1, 2, atau 3 banyak tantangan dan hambatan yang ada dalam kehidupan teman-teman, baik itu di dalam kehidupan teman-teman baik secara formal ataupun non formal. Jadi saya harap mengingatkan bahwa ketika teman-teman dulu sekolah dan sekarang teman-teman dihadapkan dengan dunia mahasiswa, itu pasti akan sangat berbeda sekali gitu ya, suasana dan keadaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus selalu semangat untuk menjalankan kewajiban teman-teman yang utama itu apa? Masuk Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu melalui jurusan Humas itu apa? Yang pertama yaitu mencari ilmu. Itu harus selalu ditanamkan dan harus selalu dituntut dalam diri untuk selalu semangat, dan itu pun merupakan tanggung jawab kita kepada orang tua gitu ya teman-teman. Itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah mudah-mudahan teman-teman yang pertama dapat adaptif, kemudian interaktif dan aktif. 3 aspek ini adalah poin inti untuk teman-teman bisa berproses di dalam dunia perkuliahan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, agar teman-teman nantinya bisa mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi. Itu pesan dari saya. Sekian, terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kang Bima atas jawabannya. Artinya untuk para teman-teman Humas agar tetap bisa semangat walaupun keadaan seperti ini. Begitu Kang Bima? Baiklah, para audiens, kita break dulu sebentar. Kita lanjut setelah tayangan berikut ini. Untuk para audiens, untuk mendukung diskusi kita malam ini, saya buka kesempatan untuk para audiens yang ingin bertanya secara langsung kepada narasumber dengan cara raise hand dan juga aktifkan mikrofon serta kameranya. Baik, mungkin ini ada Lutfi Ijal Rabani. Boleh langsung aktifkan mikrofonnya. Gimana Kak pertanyaannya? Maaf, adakah pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Kang Bima dan Kang Salman? Sejauh ini mengerti, belum ada kelanjutannya. Baiklah. Boleh nggak saya Kak? Baik, boleh. Trasta Abrar. Iya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Prastek Mabrar. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Novanka selaku host di talk show malam ini. Izinkan saya untuk bertanya untuk Kang Bima maupun Kak Salman. Oke, pertanyaannya, bagaimana sih adaptasi yang diterapkan oleh Kak Bima maupun Kak Salman dalam menjalankan organisasi dengan menggapai tujuan yang sama selayaknya sebelum pandemi ini berlangsung? Sekian, Kak. Baik, mungkin bisa dijawab langsung oleh Kang Bima dan Kang Salman. Kang Bima dulu ya. Halo, tes. Izin duluan, Pres Salman, izin menjawab duluan. Ya, untuk tadi pertanyaan dari Trust Abrar ya, terima kasih. Izin menjawab. Pertanyaannya yang saya tangkap, bagaimana cara adaptasi untuk menjalankan organisasi di tengah pandemi? Mungkin itu ya pertanyaannya ya, Kak. Ya, jadi izin menjawab. Pertanyaannya cukup bagus itu ya, karena memang itu relate sekali atau berhubungan sekali dengan topik yang dibahas kita pada malam hari ini. Jadi untuk saya sendiri menanamkan hal adaptif gitu ya ke teman-teman di Hima Humas sendiri, ya bagaimana kita selalu membiasakan setiap kegiatan itu dengan hal-hal yang memang itu identik dengan di situasi pandemi ini, seperti rapat gitu ya. Kadang memang rapat itu secara efektivitas itu rapat offline itu sangat efektif sekali dengan rapat online gitu ya. Tetapi hal kecil itu ya harus diadakan gitu ya, mau tidak mau itu dengan media online. Yang pertama itu. Jadi membiasakan dan menanamkan, merutinitaskan istilahnya itu rapat walaupun terkendala jarak itu dengan media online ya, seperti Zoom Meeting, Google Meet, atau media lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dituntut adaptif gitu ya. Bagaimana cara menanamkan hal adaptasi kepada teman-teman di Hima Humas itu sendiri. Yang kedua, yaitu segala program kerja kita menggunakan platform media sosial yang memang sesuai dengan perkembangan pada saat sekarang gitu ya, seperti Instagram, kemudian TikTok, kemudian YouTube. Nah, tiga media, contohlah kita sebut 3 media sosial itu yang memang digandrungi dan memang sedang dimaraki karena memang ini pandemi gitu ya, serba digital. Jadi 3 media sosial itu digandrungi oleh halayak gitu ya. Nah, kita mencari cara di Hima Humas ini agar kompeten dalam digitalisasi gitu, sehingga hal adaptif itu bakalan terpicu dan segala macamnya gitu. Penginten, jadi secara garis besarnya bahwa bagaimana cara menanamkan adaptasi di Hima Humas itu sendiri, ya itu dengan kita menstimulus dan kita memperkenalkan bahwa kita sesuaikan loh di masa sekarang ini, bahwa sekarang itu serba digital, ya udah kita harus menyesuaikan apapun hambatannya, apapun kendalanya gitu ya. Mau tidak mau harus kita jalani demi keberlangsungannya roda organisasi itu sendiri. Itu dari saya mah, Kak. Terima kasih. Baik, mungkin bisa langsung ke Kang Salman. Ya, terima kasih. Trasta sebelumnya dari mana nih? Dari Humas atau jurnal? Oh iya, Kak. Saya dari Ilmu Komunikasi Jurnalistik, Kak. Oh iya. Iya. Halo, salam kenal Trasta. Iya, Kak. Mungkin tadi ya bagaimana caranya kita adaptasi gitu. Sejak awal saya bersama teman-teman ketika memang akan naik gitu, ya katakanlah naik, ketika akan menjadi pucuk di himpunan mahasiswa jurnalistik ini, kita sudah memiliki kesadaran bahwa kita itu sedang dalam keadaan yang memang sulit ditebak gitu. Kita hanya bisa memprediksi tanpa tahu apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Makanya sejak awal pun
kesadaran saya bersama teman-teman itu dituangkan dalam visi misi Hima Jurnalistik, yaitu kita juga melaksanakan program-program kerja dan apapun yang terjadi di Hima Jurnalistik ini kita upayakan dengan catatan relevan dengan keadaan. Maksudnya kita selalu mengedepankan apakah hal-hal yang ini hal satu dan yang lain itu bisa dilaksanakan secara offline atau online gitu. Apakah ini akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru atau tidak? Karena pada dasarnya kan kita ini adalah sebuah lembaga gitu. Kita juga membawa nama jurusan, kita membawa nama kampus. Makanya kita perlu mempertimbangkan banyak hal ketika kita akan melaksanakan suatu program kerja gitu. Begitupun sama dengan upaya-upaya dan proses yang dilakukan oleh teman-teman humas, tadi sudah dikatakan oleh Pes Bima juga, bahwa katakanlah rapat dan kumpul dan sebagainya itu kita laksanakan secara daring gitu. Kita melakukan upaya-upaya di sana, entah itu Zoom meeting atau Google Meet. Sisanya kita memang melakukan adaptasi-adaptasi serta penyederhanaan dalam program-program kerja serta pendekatan-pendekatan emosional terhadap sesama warga jurnalistik itu kita lakukan. Apakah ini relevan dengan keadaan atau tidak? Apakah ini perlu dilakukan atau tidak? Apakah ini secara esensial bisa saling mendapatkan mendapatkan tujuannya atau tidak gitu. Mungkin itu sih yang dilakukan saya bersama teman-teman di jurnal. Baik, artinya kita harus bisa beradaptasi dengan memanfaatkan media saat ini juga ya, Kang Bima dan Kang Salman. Bagaimana dengan Trasta? Alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya, Kak. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, ada dari Sarah Nadia, mohon untuk aktifkan kamera dan juga mikrofonnya agar bisa bertanya secara langsung kepada narasumber kita. Halo? Mungkin dibacakan saja ya, Kang? Ya, enggak. Ada dari Sarah Nadia, saya Sarah dari Humas, izin bertanya untuk Kak Bima dan Kak Salman sebagai bagian dari Hima. Bagaimana cara pengurus Hima agar dapat membuat proker-proker baru yang inovatif dan unik sehingga dapat menarik audiens dari dalam UIN Bandung maupun luar, terlebih jika proker tersebut berupa kegiatan seperti lomba misalnya. Seperti itu pertanyaannya. Mungkin Kang Salman terlebih dahulu bisa menjawab. Ya, izin menjawab untuk pertanyaannya. Bagaimana caranya kita... Maaf, Kang Salman, suaranya. Kenapa suaranya? Kecil. Jelas suaranya. Oh, kecil gitu. Masih kecil ini sekarang? Sudah. Sekarang sudah. Oh, udah aman. Ya, gimana caranya Hima Jurnalistik bisa melakukan Halo, Kang Salman, masih di mute? Udah jelas, tidak ada gangguan sekarang? Sudah. Gimana caranya Hima Jurnalistik melakukan inovasi-inovasi untuk proker-proker yang ada gitu. Yang pertama kan di Hima Jurnalistik itu memiliki beberapa bidang ya, memiliki 7 bidang dengan esensi dan tujuannya masing-masing gitu. Ada yang memang fokus ke bidang keolahragaannya, seninya, intelektualnya, sosialnya dan sebagainya gitu. Nah ini saya bersama teman-teman coba menggodok bagaimana caranya proker-proker ini bisa tetap
eksis gitu. Proker-proker di jurnal bisa tetap eksis bagaimanapun keadaannya gitu. Kita mungkin contoh lah untuk acara-acara yang memang bisa kita jual ke luar jurusan, mungkin katakanlah webinar atau lomba-lomba dan sebagainya, itu kita godok di bidang-bidang yang memang khusus membahas soal itu gitu. Kita bisa mengkolaborasikan gitu yang memang secara esensial sama, tapi bisa kita lebih kreatifkan lagi untuk dijual dan menarik minat masyarakat secara umum. Nah, itu yang memang kita coba upayakan gitu, karena di jurnalistik sendiri itu apa ya, untuk proker-prokernya mungkin biasanya secara aturan tertulis biasanya satu bidang itu memiliki beberapa proker, dan jaranglah yang memang melaksanakan kolaborasi. Nah, di tahun sekarang itu ada kolaborasi untuk apa ya? Untuk meningkatkan inovasi dan lebih menjual kepada masyarakat gitu soal kemasan acara dan sebagainya gitu. Begitupun lomba-lomba nanti itu kita godok lagi bagaimana lomba-lomba ini bisa tetap menarik nantinya untuk para orang-orang yang ingin mengikuti lomba gitu, yang enggak ngebosenin lah gitu istilahnya aja. Intinya saya bersama teman-teman terus menggodok, mengasah apa yang kita miliki, modal-modal yang kita miliki, dan semangat kita untuk terus berinovasi itu tetap kita jaga gitu, agar jurnalistik tetap hidup gitu ya. Itu mungkin. Makasih. Baik, terima kasih Kang Salman atas jawabannya. Mungkin bisa langsung ke Kang Bima terlebih dahulu. Tes izin menjawab ya. Untuk izin menjawab terkait bagaimana menciptakan, tadi pertanyaannya dari siapakah tadi Kak? Dari Sarah. Oh, Sarah dari Humas ya. Pertanyaannya terkait bagaimana caranya membuat atau menciptakan program kerja yang inovatif dan unik sehingga dapat menarik audiens dari dalam UIN maupun dari luar UIN gitu ya. Terlebih jika program tersebut berupa kegiatan seperti lomba misalnya. Saya izin menjawab. Jadi menurut saya pribadi dan memang berdasarkan pengalaman dari teman-teman di Hima Humas untuk menciptakan sebuah event atau program kerja ya, yang memang cakupannya atau segmentasinya itu luas gitu ya. Di Hima Humas sendiri itu pernah menggelar webinar nasional terkait topiknya itu tentang branding gitu ya, di mana program kerja tersebut itu lahir dari bidang nalar dan intelektual yang ada di Hima Humas itu sendiri. Nah, webinar nasional itu bertopik branding, yang memang itu kenapa bisa diadakannya webinar tersebut, karena di dalamnya itu program kerja berisi kolaborasi dengan sebuah brand gitu ya. Program kerja yang berkolaborasi dengan sebuah brand. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan beberapa media partner. Nah, dari berdasarkan ikhtiar tersebut gitu ya, kami di Hima Humas itu menyebabkan efek yang memang lumayan signifikan, trafficnya gitu, antusiasnya dan segmennya itu luas sekali. Yang hadir itu kebetulan hampir lebih dari 3.000 audiens itu yang hadir dalam webinar nasional itu. Bahkan memang itu setelah dilihat datanya itu seluruh Indonesia itu ada datanya dari universitas lain, contohnya itu hadir juga dari UI, kemudian UGM dan segala macam. Nah, kenapa bisa hal tersebut terjadi? Karena memang
itu adanya kolaborasi dengan beberapa elemen yang mempunyai cakupan yang luas. Nah, ketika kita menyadari ingin membuat program kerja yang inovatif, mungkin dari saya pribadi ya punya solusi ya kita harus kolaborasi dengan sebuah campaign atau sebuah elemen yang mempunyai cakupannya yang lebih luas. Nah, jadi intinya atau kuncinya program kerja yang inovatif dan yang dapat menyebarluaskan segmen ataupun bisa segmennya itu bisa menyeluruh gitu ya, yaitu adanya kolaborasi sehingga cakupannya bisa lebih besar dan bisa lebih luas gitu. Itu Bang Intan. Terima kasih Kang Bima atas jawabannya. Artinya dari yang saya tangkap, inovasi sendiri itu dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal dari luar himpunan sendiri. Begitu Kang Bima dan Kang Salman? Ya. Baiklah, tidak terasa sudah di penghujung waktu. Terima kasih kepada Kang Bima dan Kang Salman atas keluangan waktunya. Semoga kita semua dapat sehat dan semangat selalu menjalani aktivitas di tengah masa pandemi ini. Pandemi jelas merubah hidup kita, pandemi jelas merubah pola pikir kita, pandemi jelas merubah tatanan yang ada. Namun jangan jadikan pandemi sebagai namun jangan jadikan pandemi sebagai penghalang daripada keberlangsungan organisasi maupun hidup kita ke depannya. Para audiens, 60 menit sudah waktu kita lewati. Semoga apa yang kita bahas pada malam ini dapat bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan selalu dan juga patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sekilas info bahwasanya MyIL Community tayang setiap Jumat malam 2 minggu sekali di jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Kepada seluruh audiens, Pancana Vista, dan segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa di MyIlkom berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.